Kami dari kelompok 1 tugas PKN yang diberikan oleh Mem Lastri Marito Hutasawit SPD mengenai gotong royong. Sebelum masuk ke gotong royong tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Dengan saya sendiri, Putri Gultom. Saya Santa Kezia. Saya Gabriel Huta Barat. Saya Verisa. Saya Alfian. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan. Hai semua, kalian tahu nggak sih apa itu gotong royong? Sini aku kasih tahu. Gotong royong itu adalah kegiatan yang saling membantu dan bekerja sama untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari bersih-bersih kelas, nyapu halaman sekolah, membantu guru, sampai bantuin temen yang lagi kesusahan. Semua dikerjain bareng-bareng tanpa pilih memilih ataupun mengeluh. Jujur, kadang tuh kita ngerasa kayak, duh ngapain sih gotong royong kayak gini, kurang kerjaan banget. Mending aku tidur di rumah, atau main HP, atau ngelakuin hal yang lebih bermanfaat bagi diriku sendiri. Rasanya kayak buang-buang waktu gitu aja, ditambah lagi di sana panas, capek, dan ribet. Perasaan kayak gitu wajar aja sih. Apalagi kalau keadaannya lagi mutung, cuacanya panas, capek, dan malas. Pengennya tuh santai terus. Tapi sebenarnya gotong royong itu bukan cuma soal kerja capeknya. Gotong royong bukan cuma nyapu, angkat-angkat, ataupun bersih-bersih. Melainkan ada hal yang lebih dari itu. Seperti ini soal kebersamaan, rasa peduli, dan saling bantu tanpa harus nunggu disuruh. Kalau dikerjain bareng-bareng, yang berat pasti bisa jadi lebih ringan. Yang capek sudah pasti jadi seru. Yang tadinya males, malah jadi ketawa bareng. Yang biasanya cuek sama keadaan jadi lebih saling peduli. Suasana jadi rame, lebih hidup dan penuh kebersamaan. Inilah arti dari solidaritas kita. Gotong royong bukan hanya sekedar bersih-bersih, tetapi juga dapat berbentuk seperti membantu korban bencana, saling menolong sesama tetangga tanpa harus diminta. Dari dulu sampai sekarang, gotong royong jadi kekuatan yang bikin kita bisa bertahan, saling menguatkan dan tetap bersatu di tengah perbedaan. Di zaman yang sekarang, saat semuanya serba sendiri, serba cepat, dan sibuk sama urusannya masing-masing, gotong royong justru jadi makin penting untuk kita. Gotong royong ngingetin kita kalau manusia itu adalah makhluk sosial yang akan tetap membutuhkan kebersamaan dan kepedulian satu sama lain. Karena lewat gotong royong, kita bukan cuma sekedar kerja bareng, tapi juga saling belajar empati, solidaritas, dan arti kebersamaan yang sebenarnya. Gotong royong ngajarin kita buat gak egois, belajar bertanggung jawab, dan saling menghargai. Kita belajar kalau hidup gak bisa sendiri-sendiri. Kita butuh orang lain dan orang lain juga pasti akan butuh kita. Dari situ kita sadar, sekecil apapun bantuan yang kita kasih, dampaknya bisa besar buat orang lain. Jadi, gotong royong bukanlah hal yang sia-sia, bukan buang waktu, dan bukan sekedar rutinitas. Gotong royong itu bukti kalau kita masih peduli, masih mau turun tangan, dan masih mau jalan bareng, bukan memilih jalan sendiri. Mungkin hari ini kita capek, mungkin hari ini kita males, tapi dari gotong royong kita belajar sesuatu yang penting banget buat hidup ke depannya.
Karena di dunia ini yang paling kuat bukanlah siapa yang paling hebat dan bisa sendiri, tetapi justru yang mau kerjasama, saling membantu dan gak ninggalin satu sama lain. Kalau kita bisa kompak hari ini, kita bakal siap hadapi hal yang lebih besar esok hari. Dan dari hal kecil seperti gotong royong inilah, kebersamaan tumbuh, kepedulian hidup, dan masa depan dibangun bersama. Jika kita lihat lebih dalam, gotong royong itu sebenarnya bukan cuma kebiasaan, tapi juga nilai hidup yang membentuk karakter kita. Dari gotong royong, kita belajar disiplin, belajar menghargai proses, dan belajar bahwa hasil yang baik itu datang dari usaha bersama. Jadi, kita paham bahwa keberhasilan bukan cuma soal siapa yang paling pintar, siapa yang paling cerdas, ataupun siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang mau bekerja sama dan saling mendukung satu sama lain. Gotong royong juga mengajarkan kita tentang keadilan dan empati. Saat semua orang ikut ambil bagian, gak ada yang merasa paling berat bebannya, gak ada yang merasa ditinggal sendirian. Kita belajar melihat kondisi orang lain, memahami kemampuan masing-masing, dan saling melengkapi. Disitulah kita dilatih untuk peka dan peduli, bukan cuma fokus sama diri sendiri. Kalau dibawa kehidupan yang lebih luas, nilai gotong royong ini bakal kepake banget di masa depan. Di dunia kerja, di organisasi, bahkan di keluarga. Kerjasama adalah kunci utamanya. Orang yang terbiasa gotong royong biasanya lebih mudah beradaptasi, lebih bisa kerja tim, dan lebih dihargai. Karena punya rasa tanggung jawab yang lebih besar dan kepedulian yang lebih baik. Jadi, apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya lagi jadi bekal buat hidup kita nanti. Di era sekarang, saat teknologi bikin segalanya terasa instan dan individu, semangat gotong royong justru jadi penyeimbang. Media sosial kadang bikin kita sibuk sama dunia sendiri, sampai lupa sama orang sekitar. Lewat gotong royong, kita diajak turun langsung, berinteraksi, ngobrol, bercanda, dan benar-benar hadir bersama. Hal-hal sederhana inilah yang perlahan membangun rasa kebersamaan yang nyata, bukan cuma sekedar di layar. Gotong royong juga menanamkan rasa saling memiliki. Saat kita ikut terlibat, kita jadi merasa bertanggung jawab menjaga hasilnya. Lingkungan yang kita bersihkan bareng-bareng pun terasa lebih berharga. Tugas yang diselesaikan bersama terasa lebih membanggakan. Dari situ, tumbuh rasa bangga dan kepedulian karena kita tahu itu semua adalah hasil kerja kita bersama. Maka dari itu, jangan pernah anggap gotong royong sebagai hal yang sepele. Jangan merasa kehadiran kita itu nggak penting. Justru, satu orang yang mau bergerak bisa menjadi pemicu buat yang lain juga ikut bergerak. Dari satu langkah kecil, bisa lahir perubahan yang sangat besar. Dari satu tindakan sederhana, bisa tumbuh kebiasaan baik yang terus berlanjut. Kita harus mulai membiasakan diri kita buat ikut bergotong royong dimanapun kita berada. Mau itu di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat, di keluarga, ataupun di gereja.
bahkan di hal-hal kecil sehari-hari. Karena pada dasarnya, gotong royong bukan soal besar atau kecilnya pekerjaan dan tindakan yang kita lakukan, tapi soal kemauan dari diri sendiri untuk peduli dan terlibat. Jadi, mulai sekarang, yuk kita ubah cara pandang kita soal gotong royong. Jangan lihat capeknya doang, tapi lihat kebersamaannya. Jangan fokus ke panasnya doang, tapi ketawa dan cerita yang tercipta. Karena dari gotong royong, kita bukan cuma bikin lingkungan jadi bersih atau pekerjaan jadi selesai, tetapi juga bikin hubungan antar sesama jadi lebih dekat dan lebih bermakna. Nggak perlu harus nunggu disuruh, nggak perlu nunggu sempurna, cukup mulai dalam diri dari hal yang terkecil, ataupun hanya sekedar hadir dan niat dalam diri untuk ikut terlibat. Satu orang mungkin kelihatannya kecil, tapi kalau bareng-bareng dilakukan, dampaknya bisa menjadi luar biasa. Dari situlah kekompakan lahir, rasa peduli tumbuh, dan semangat kebersamaan menjadi lebih nyata. Karena pada akhirnya, gotong royong adalah cerminan siapa kita sebagai manusia. Manusia yang mau berbagi, mau membantu, dan mau berjalan bersama. Kalau kita bisa menjaga nilai ini, bukan cuma lingkungan yang jadi lebih baik, tetapi juga diri kita sendiri. Dan dari gotong royong inilah, kita belajar bahwa kebersamaan bukan cuma sekedar kata, tapi tindakan nyata. Bukan sekedar slogan, tapi kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan yang menyatukan, menguatkan, dan menyiapkan kita menghadapi masa depan bersama, bukan sendiri. Akhir kata, gotong royong bukan cuma cerita tentang hari ini, tapi tentang nilai yang ingin kita jaga untuk hari esok. Dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan bersama, lahir rasa peduli, tumbuh tunas kebersamaan, dan terbentuk buah yang menjadi karakter yang kuat. Semoga semangat gotong royong terus hidup dalam diri kita, bukan hanya saat diminta, tapi karena kita sadar bahwa kebersamaan selalu bisa menjadi langkah lebih jauh daripada berjalan sendiri. Sebagai kesimpulan dari kelompok kami, gotong royong adalah nilai yang penting yang gak boleh hilang dari kehidupan kita. Lewat gotong royong, kami belajar bahwa kerjasama, kepedulian, dan rasa tanggung jawab bisa tumbuh dari hal-hal yang sederhana yang dilakukan secara bersama. Apa yang mungkin terasa melelahkan di awal, justru berubah jadi pengalaman yang berharga ketika dijalani bersama dan saling mendukung.
Kami berharap apa yang kami sampaikan dalam video ini bisa menjadi pengingat dan motivasi bagi kita semua untuk terus menjaga semangat gotong royong dimanapun dan kapanpun. Semoga dari video sederhana ini kita semakin sadar bahwa kebersamaan adalah kekuatan dan dengan saling membantu kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih peduli, lebih hangat, dan lebih baik untuk kita jalani bersama. Sekian dari video kami, selebihnya selamat menonton dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Semoga video ini bisa memberi manfaat dan mengingatkan kita semua tentang pentingnya gotong royong dalam kehidupan sehari-hari.